Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan contoh bagaimana menyelesaikan atau menggambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Di sini ada beberapa contoh yang akan Bapak berikan. Misalkan di sini ada contoh nomor 1. Gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang pertama adalah ada pertidaksamaan 3x ditambah 5y lebih dari atau sama dengan 15. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, berarti di sumu x kita letakkan dulu nilainya berapa. Ini kita lihat 3x. Supaya dia sama dengan 15, berarti x-nya adalah 5. Jadi 3 kali 5 itu adalah 15. Berarti 15 dibagi 3. Jadi kita simpan di sini ya. Di sini 0 ya, di sini 0 1 2 3 4 5. Berarti kita simpan di sini 5. Nah, di sini 5 karena x-nya 5. Nah, kemudian di sini y. Berarti ini f-nya 0, berarti ini hilang dulu. Maka 15 dibagi 5, 3. Berarti 5 kali 3 itu 15. Berarti y-nya kita ambil 3. 1, 2, 3. Berarti di sini ya, ini 3. Ya. Nah, begitu. Kemudian, kita buatkan sebuah garis yang melalui titik tadi ya. Nah, jadi kita buatkan sebuah garis yang melalui 3 dan 5 ini di sumu x, ini sumu y-nya kita buat. Misalkan ya ada sebuah garis, kita bawa dulu ya ke sini. Nah, kita buat. Ini ada garis. Nah, di sini misalkan kita buat yang lurus ya, ini belum ya. Masih juga belum lurus. Kita luruskan. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita lihat di sini lebih dari atau sama dengan 15, berarti garisnya itu tidak putus-putus karena ini pakai sama dengan. Nah, kemudian karena di sini lebih dari 15 ya, bisa kita lihat kalau lebih dari 15 maka yang diarsir itu adalah ke sebelah kanan. Maaf, daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan. Ya, ingat kalau lebih dari maka daerah penyelesaiannya di sebelah kanan. Karena di sini adalah koefisien f-nya positif, berarti kita arsir itu yang kiri. Nah, kita arsir kiri, kita arsir yang ini, yang sebelah kiri. Ya. Berarti daerah penyelesaiannya itu berada di kanan. Nah, ini bukan daerah penyelesaian. Jadi di sini kita yang harus diperhatikan adalah arsir. Nah, ini yang jadi catatannya. Arsir yang bukan daerah penyelesaian. Yang bukan. Ini yang jadi catatan di sini. Yang bukan daerah penyelesaian. Nah, yang bukan kita arsir di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pertidaksamaan kedua. Jadi ini harus selesai dulu satu-satu ya. Satu selesaikan, nah baru yang kedua. Sekarang 3x dikurangi 2y lebih dari atau sama dengan negatif 6. X-nya berapa? Nah, berarti ini y-nya 0, berarti ini hilang. Karena y-nya 0. Berarti 3 kali 2 itu 6. Berarti ini negatif 2 ya. 3 kali negatif 2, maka ini negatif 6. Jadi x-nya negatif 2. Kita simpan x di sini. Ini negatif 2 ya.
Ini negatif 2. Nah, negatif 2. Lalu Y-nya berapa? Y-nya adalah negatif 6 dibagi negatif 2. Berarti Y-nya 3 ya. Karena X-nya 0. X-nya 0 ini hilang dulu. Berarti 3 Y-nya. 3 kali negatif 2 itu adalah negatif 6. Jadi kita ambil Y-nya 3. Berarti sama di sini. Nah, gitu ya. Kemudian kita buatkan lagi sebuah garis ya. Kita buatkan sebuah garis. Ambil seperti ini ya. Nah, ini dari sini, dari negatif 2, kita nyambung sampai ke sini ya. Nah, ini maaf ya, garisnya belum dipakai. Pakai warna dulu ya, garisnya. Pakai warna. Lalu ketebalannya ya, lama ya, kalau dari sini lama ya, kita hilangkan saja, kita ganti, kita ngambil dari sini saja. Nah, kita ngambil dari sana. Nah, ini kita bawa nah ini saja kita ambil. Nah, dari sini saja ya. Nah, ini kita ambil garisnya yang ini saja. Nah, ini. Nah, ini sebuah garis seperti ini. Kita luruskan. Kalau Anda bisa mudah di kertas ya, pakai penggaris. Nah, sekarang kita arsir. Arsirnya di mana yang harus kita arsir? Coba kita lihat lagi. Di sini lebih dari ya. Kalau lebih dari, maka yang diarsirnya adalah sebelah daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan. Karena daerah penyelesaiannya sebelah kanan, maka diarsirnya itu ke kiri ya. Maka arsirlah ke kiri. Jadi yang bukan daerah penyelesaian kita arsir seperti ini. Nah, ini kita arsir terus ya. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya pertidaksamaan yang ketiga. Pertidaksamaan yang ketiga adalah negatif 2x tambah y lebih dari atau sama dengan negatif 2. Ambil x dari sini. X-nya adalah negatif 2 kali berapa? Supaya hasilnya negatif 2. Berarti X-nya 1. Kenapa ini tidak diperhitungkan dulu? Karena Y-nya 0. Y-nya 0. Nah, jadi X-nya 1. X-nya 1 berarti di mana letaknya? Sini ya. Ini 1 di sini. Ini X-nya 1. Kemudian Y-nya berapa? Berarti X-nya 0 kan? Berarti hilang dulu X-nya 0. Maka Y adalah sama dengan negatif 2. Berarti Y-nya di bawah sini negatif 2. Negatif 2. Nah, gitu. Nah, kita tarik lagi garis ya seperti tadi. Ya, kita tarik lagi. Misalkan saya ambil dari sini. Ambil duplikatnya, kita tarik garis. Nah, dari sini. Nah, ini garisnya kurang lurus ya. Ya. Nah, kemudian kita arsir lagi karena di sini lebih dari. Ingat, ini koefisiennya negatif 2. Nah, kalau negatif 2 di sini tandanya lebih dari, maka daerah penyelesaiannya ke kiri. Nah, itu harus diingat. Jadi daerah penyelesaiannya itu ke kiri karena koefisien X-nya itu adalah negatif. Ini perlu diperhatikan, negatif. Karena daerah penyelesaiannya ke kiri, maka kita arsir ke kanan. Nah, yang ini yang kita arsir. Ini yang bukan daerah penyelesaian. Kita arsir. Ya, semuanya kita arsir.
ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini 3 sudah satu per satu ya kita selesaikan, kemudian 3 pertidaksamaan sudah kita selesaikan. Lalu yang ini, X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, berarti ini di sumu X. Di sumu X yaitu 3. Jadi kita letakkan sini 1, 2, 3. Berarti di sini, ya ini 3. Nah, berarti di sumu X, buatlah sebuah garis yang memotong sumu X di X sama dengan 3. Vertikal ya. Sini. Nah, berarti kita buat lagi seperti tadi. Garis yang vertikal ya. Nah, kita ambil yang ini duplikatnya, kita buatkan garis vertikal. Nah, dia memotong di garis ini. Nah, di sini ya. Kita luruskan. Nah, di sini. Nah, ini garisnya. Ini garis X sama dengan 3. Memotong di sumu X ya. Yang ini. Yang X kurang dari sama dengan 3. Kalau dia kurang dari sama dengan 3, maka yang diarsirnya itu adalah, daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kiri. Daerah penyelesaiannya, karena ini kurang dari sebelah kiri. Nah, kemudian yang diarsirnya yang bukan, berarti di sebelah kanan. Kita arsir ke kanan. Nah, yang ini yang bukan daerah penyelesaian. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaian ya. Nah, kemudian satu lagi terakhir, Y kurang dari sama dengan 5. Ini di Y. Berarti Y-nya kita ambil 5. Di sumu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Sini adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini ya. Maaf. Ini tertutup, saya ganti saja ya. Ya ini ya. Nah, ini berarti 5 di sini ya. Nah, di sini 3, 4, 5 di sini ya. Ini 5. Nah, di sini kita buatkan garis lagi yang memotong sumbu Y, yaitu di mana di X sama dengan di Y sama dengan 5. Nah, kita buatkan lagi garisnya yang sejajar ya. Di sini kita buat di sini. Nah, di sini pada Y sama dengan 5, berarti memotong di sumbu Y. Nah, ini adalah Y sama dengan 5. Tapi kalau kurang dari sama dengan 5, Y-nya ke bawah daerah penyelesaiannya. Maka yang diarsir adalah ke atas. Berarti kita arsir ke atas. Yang bukan daerah penyelesaian ya. Jadi Y kurang dari atau sama dengan 5 berada di bawah. Nah, seperti ini. Jadi akhirnya kita mendapatkan daerah yang kosong. Yang ini. Ini kosong, tapi sebenarnya ini terisi. Cuman arsirannya aja yang kurang panjang. Kalau diperpanjang, maka ini sebetulnya adalah tidak kosong. Diperpanjang, ini diperpanjang ya. Sebetulnya seperti itu. Ya. Nah, dan seterusnya dari sini nyambung. Ini juga kosong, cuman tidak terarsir saja. Dari sini ya nyambung. Jadi ini semuanya adalah terarsir. Ini juga ya sebetulnya seperti itu. Ini perpanjangan arsiran di sini. Maka ini juga sebetulnya terarsir ya. Nah, sekarang berarti ini saja daerah yang kosong. Maka ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian ya. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Jadi berbentuk segi 5. Itu kalau saya buat ini adalah titik A ya. Titik A, ini titik B, sini ada titik C, sini ada titik D, dan di sini ada titik E. Maka
A, B, C, D, E adalah merupakan daerah penyelesaian ya. Jadi bidang A, B, C, D, bidang A, B, C, D, E, nah itu ya, ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, jadi di sini penyelesaian daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan seperti ini. Nah, baiklah untuk contoh soal berikutnya. Misalkan Bapak akan ambil lagi contoh soal yang berikutnya. Ya, yang ini kita ambil seperti biasa. Kita akan membuat dulu satu persatu pertidaksamaan ini. 5X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 30. Y-nya 0. Kita hilangkan dulu. Y-nya hilangkan, ini kita perhitungkan di sini. Berarti X-nya berapa? Supaya dia 30, itu 5 kali 6. 5 kali 6 adalah 30. Berarti di X kita tulis 6. Misalkan di sini 0. Berarti di sini kita ambil 0 ya. Ini pusat koordinat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6 ya. Nah, ini 6. Kemudian berikutnya kalau X-nya 0, berarti ini hilang. Berarti dilihat di Y. 30 dibagi 3 adalah 10. Berarti Y-nya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tidak cukup. Jadi kita harus memperhitungkan bagaimana keadaan daerah yang kita miliki. Berarti kalau 6 di sini, dia tidak akan cukup. Sini berarti 10 itu paling kita buat skala 2 saja. Ini 2, 4, lalu ini berarti 6, ini 8, berarti di sini 10. Kita buat 10, nah di sini. Tapi 6 berarti bukan di sini. Berarti di sini 2, 4, 6. Nah, berarti di sini 6 ya. Nah, ini 6. Pindahkan saja ke sini, 6. Supaya sesuai skalanya. Ini 6, ini 10. Maka yang tadi kita hapus saja. Nah, yang ini kita hapus. Ya, bentar ya. Ini. Nah, kemudian kita buatkan garisnya ya. Kita buatkan, berarti kita ambil dari sini, kita buatkan garis. Nah, kita buat garis yang melalui 10 dan 6 tadi. Anda bisa dengan cepat menggunakan penggaris ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini lihat kurang dari. Nah, yang diarsirnya di mana kalau dia kurang dari? Nah, kita arsir kalau kurang dari berada di kiri. Ya, ini kiri, ini kanan. Jadi patokannya pakai garis saja. Ini garis ya. Kalau misalkan ini vertikal, nah berarti yang ke sini itu adalah kanan, gitu ya. Kanan, di sini kiri. Kalau ada garis lagi, misalkan bentuknya seperti ke sini, ini garisnya. Mana kiri kanannya bisa kita lihat. Titik potongnya berarti ini kanan di sini ya. Di kanan, di sini kiri. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kita lihat di sini berarti ini kanan. Maka yang diarsir yang kanan karena di sini kurang dari. Daerah penyelesaiannya itu di kiri. Arsir yang bukan daerah penyelesaian. Nah, kita arsir ini ya. Seperti ini.
Nah, terus ya. Kemudian pada pertidaksamaan berikutnya, sekarang lihat yang ini, 4X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 40. Y-nya kita anggap 0 dulu. Ya, kalau Y-nya 0 berarti ini hilang. Jadi kita lihat di sini, di 4X. X-nya berapa? Supaya dia 40. Berarti 4 kali 10. Ya, 4 kali 10 kurang dari atau sama dengan 40. Berarti X-nya adalah 10. Nah, 10. Kalau 10, kita lihat sini, ini 6, ini 8, ini 10. Skalanya 2 ya. Kita buat. Ya, di sini 10. Nah, ini 10 di sini. X-nya, jangan salah, jangan tertukar ya. Sekarang Y. 40 dibagi 5 adalah 8. Berarti 5 kali 8 adalah 40. Berarti Y-nya 8. Berarti 8 di sini. Nah, ini 8. Nah, sana kita hubungkan garisnya yang melalui 8 dan 10 tadi. Ya, kita hubungkan. Ambil garisnya. Melalui di X-nya 10. Kemudian di Y-nya adalah 8 ya. Yang ini ya, 8. Dan di X-nya 10. Dan yang diarsirnya yang mana? Kita lihat di sini adalah kurang dari. Berarti kurang dari daerah penyelesaiannya adalah yang kiri. Jadi kalau kita tarik garis horizontal, maka yang kiri itu di sini. Ini kiri. Berarti arsir yang mana? Arsirnya adalah yang kiri. Maaf ini tadi hilang garisnya ya. Kita keluarkan dulu. Ada kesalahan ya. Mana tadi? Nah, ini tadi kita buat lagi saja ya. Ada kesalahan. Kita ambil dari sini. Kita buat. Kita ulangi lagi ya. Nah, berarti melalui 10. Ini melalui 8. Nah, kita ulangi lagi. Nah, arsirannya di mana? Arsirannya adalah karena kurang dari, berarti di kanan yang diarsir, yang bukan. Kurang dari di kiri, maka ini yang kita arsir ya, sebelah kanan. Garis ini. Berarti ini, seperti ini. Kita arsir. Nah, seperti ini. Kemudian, pertidaksamaan yang ketiga. X lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita buat X sama dengan 0 di sini. Nah, kalau dia X, berarti di sini. Ini sumbu X. Sumbu X, jangan salah. Kalau X lebih dari sama dengan 0, berarti yang ini lebih dari. Sedangkan kalau yang ini kan negatif ya. Ini negatif 1. Ya. Ini ada negatif 2 ya. Ini negatif 2. Ini negatif 4. Ini negatif 6. Dan seterusnya. Maka yang disebut lebih dari 0, berarti ke sebelah kanan kan. Nah, ini garis X sama dengan 0. Ini garisnya. Berarti yang diarsir kemana? Ke kiri. Kita arsir ke kiri. Karena ini yang bukan daerah penyelesaian. Nah, ini yang bukan daerah penyelesaian. Kita arsir seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti di Y, ini Y. Y ini ya, sumbu Y. Jangan salah, karena di sininya Y lebih dari. Berarti kalau Y lebih dari sama dengan 0, itu ke atas. Ini lebih dari. Sedangkan ke bawah ini negatif. Ada negatif 2, negatif 4, negatif 6, ya, dan seterusnya. Sini. Berarti yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Berarti ke bawah. Nah, ini kita arsir. Diarsir, diarsir.
ke sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang Anda memperoleh daerah penyelesaian yang kosong seperti ini. Nah, di sini. Ini adalah daerah penyelesaiannya ya, di sini. Nah, sedangkan yang ini kosong itu bukan berarti daerah penyelesaian, karena arsirannya saja tidak panjang ya. Kalau diperpanjang ini jadi penuh. Ini juga kalau diarsir panjang, ini dari sini penuh semua. Cuman ini nggak akan terarsir. Maka ini daerahnya berbentuk segi empat. Kalau kita beri nama, ini adalah titik A, dan ini adalah titik B, dan ini adalah titik C, dan ini adalah titik D. Maka bidang ABCD, A, B, C, D, nah ini merupakan daerah penyelesaian ya. Daerah penyelesaian. Nah, demikianlah contoh untuk bagaimana menentukan daerah penyelesaian ya, seperti nomor 1 ini berbentuk segi 5 ya, sedangkan untuk yang berikutnya yang kedua ini berbentuk segi 4 ya. Nah, sekarang kita akan membuat atau menyelesaikan soal sebaliknya. Kalau soal sebaliknya adalah seperti ini. Misalkan ada daerah penyelesaian yang diarsir ini. Nah, bagaimana kita menentukan sistem pertidaksamaannya? Nah, sekarang kembalikannya. Ya, soalnya tentukan sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah penyelesaian yang diarsir pada gambar berikut. Nah, berarti Anda harus perhatikan dulu adalah berapa banyaknya sisi. Kalau kita beri nama titik sudutnya dari daerah penyelesaian ini, daerah penyelesaiannya ini. Ini misalkan kita beri nama titik A. Ini adalah titik B. Ini adalah titik C. Dan ini adalah titik D. Berarti kalau ini segi 4, maka ada 4 pertidaksamaan. Nah, kita ambil satu-satu. Dari sini dulu ya. Nah, garis yang pertama, garis yang melalui AB. Nah, kita ambil garis yang melalui AB ini. Garis yang melalui AB, dia memotong sumbu Y. Ini sumbu Y. Sumbu Y di mana? Di 2. Nah, ini di 2. Di 2. Nah, ini 2. Berarti kita akan menulis jadi 2X. Nah, seperti itu. Kemudian, dia memotong di sumbu X di negatif 2. Berarti kita akan menulis menjadi negatif 2Y. Nah, seperti itu ya. Jadi 2X dikurangi 2Y. X-nya di sumbu Y itu menjadi 2X, dan di sumbu X itu menjadi negatif 2Y. Jadi ini 2X dikurangi 2Y. Nah, kemudian arsirannya itu berada di kanan ya. Ini kanan nih. Kanan ya. Ini sebelah sini, sebelah kanan. Maka ini tandanya akan lebih dari atau sama dengan gitu. Nah, kemudian di sini nilainya berapa? Yaitu 2 kali negatif 2. 2 kali negatif 2. Nah, di sini. Ya. Jadi kalau kita lanjutkan, ini menjadi 2X dikurangi 2Y lebih dari atau sama dengan negatif 4. Nah, seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan. Kalau ini kita bagi 2, maka ini menjadi X. Kalau ini bagi 2 lagi, ini dikurangi Y. Kalau ini dibagi 2 lagi, menjadi negatif 2. Jadi bagi bilangan yang sama. Ya. Nah, jadi ini pertidaksamaan yang pertama. Mudah sekali ya. Saya ulang. Jadi perhatikan dulu sisinya. Ini ada sisi yang pertama kita ambil AB. Berarti garis yang melalui AB ini
memotong sumbu Y yaitu di 2 sini ya, 0,2 berarti Y-nya 2. Berarti tulislah jadi 2X gitu ya. Kemudian dia memotong sumbu X di mana? Di negatif 2. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini sumbu X negatif 2, maka menjadi negatif 2Y di sininya ya. Kemudian kita lihat tandanya apa di sini? Tandanya karena ini berada di sebelah kanan, maka tandanya lebih dari. Kenapa kita mengambil lebih dari? Karena X-nya ini positif. Kalau di sini negatif, ingat kan negatif, maka di sini jadi kurang. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi ini lebih dari. Lalu sebelah kanan, ruas kanan, kalikan koefisien tadi. 2 kali negatif 2 dikalikan di sini ya. Jadilah 2x dikurangi 2y lebih dari atau sama dengan negatif 4. Nah, jadi kita sederhanakan karena ini masih bisa disederhanakan. Ini bisa dibagi 2, ini bagi 2 ya, jadi negatif 1, ini dibagi 2 jadi negatif 2. Jadilah ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah kita ambil yang ini. Ini adalah garisnya melalui CD. Nah, garis melalui titik C dan D. Garis ini melalui titik C dan D, dia memotong sumbu Y di mana? Di 1 nih. Ya. 1 nih ya. Nah, ini 1. Berarti garisnya itu adalah Y sama dengan, kalau garisnya itu Y sama dengan 1. Nah, kalau ini garisnya ya, garis ini. Jangan salah. Jadi garisnya itu adalah Y sama dengan 1. Tapi ingat, karena arsirnya itu di atas ya, diarsir di atas, diarsir di sebelah atas. Yang diarsirnya itu di sebelah atas. Nah, karena diarsirnya di atas, berarti ini daerah penyelesaian Y lebih dari sama dengan 1. Pakai sama dengan karena di sininya tidak putus-putus. Nah ya, kalau putus-putus jangan pakai sama dengan di sininya. Nah, itu yang melalui CD. Kemudian kita lihat lagi garis yang melalui AD. Nah, yang ini nih, 1. AD sekarang. Garis yang melalui AD, berarti dari sini ya, di sini. Dia memotong sumbu Y di mana? Di 5. Maka Anda akan menulis 5X. Kemudian garis ini memotong sumbu X. Di mana nih? Di 3 ya. Ini 3 ya. 3. Berarti kita menulis ditambah 3Y. Jangan tertukar. 3Y. Berarti ini 5X di sumbu Y. Ini adalah 3Y di sumbu X. Di sumbu X. Kemudian arsirannya lihat. Arsirannya ke kanan. Arsiran di kanan. Dari garis ini berada di kanan. Maka dengan demikian ini jadi lebih dari. Lebih dari atau sama dengan. Kalikan 5 dengan 3. 5 dikali 3. Maka diperolehlah pertidaksamaan yang ketiga. 5X ditambah 3Y itu lebih dari atau sama dengan 15. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Beda dengan yang pertama ini. Nah, ini sudah 3. 1, 2, 3. Mana lagi yang belum? Yang belum adalah yang ini, BC ya. Nah, ini nih. Kita ambil sekarang BC. BC. Garis BC yang melalui BC ini vertikal. Dia memotong di mana? Di sumbu X. Dia memotong sumbu X. Maka garisnya itu berbentuk vertikal, yaitu X sama dengan apa nih? 3. X sama dengan 3. Nah, kita lihat dia diarsirnya di mana? Kalau garis yang ini ya. Garis yang mana tadi? Yang ini, sebelah kiri.
garisnya ya, yang ini BC, arsir sebelah kiri. Berarti kurang dari. Nah, jadi karena diarsir di kiri, diarsir di sebelah kiri, maka jadilah pertidaksamaannya X kurang dari sama dengan 3. Nah, jadilah sistem pertidaksamaan yang kita peroleh. Pertama adalah X dikurangi Y lebih dari sama dengan negatif 2. Yang kedua adalah 5X tambah 3Y lebih dari sama dengan 15. Lalu Y lebih dari sama dengan 1. X lebih dari atau sama dengan 3. Boleh tidak tersusun seperti itu. Jadi susunannya silahkan acak juga tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya adalah, jadi sistem pertidaksamaan yang sesuai nah, seperti ini. Yang pertama adalah X dikurangi Y, X dikurangi Y lebih dari atau sama dengan negatif 2. Kemudian berikutnya kita susun saja yang variabelnya lengkap, yaitu 5X ditambah 3Y ya, ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan 15. Kemudian yang Y lebih dari atau sama dengan 1. Kemudian yang terakhir X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaan tersebut ya. Ya, baiklah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, kita lihat lagi bentuk seperti ini. Ini daerah penyelesaiannya. Jadi kita beri tanda saja. Ini ada titik A. Nah, ini titik sudutnya adalah B. Ini titik C dan di sini ada titik D. Maka daerah penyelesaiannya adalah berbentuk segi 4, yaitu bidang ABCD. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ini ada garis ya. Garis ini melalui apa? Garis ini melalui sumbu Y. Nah, karena di sumbu Y dia memotong di Y sama dengan 5, maka di sininya ditulis garisnya adalah Y sama dengan 5. Kemudian karena arsiran berada di bawah ya, maka dia pertidaksamaannya bagaimana? Diarsir di bawah ya, di bawah. Nah, maka arsirannya menjadi Y kurang dari atau sama dengan 5. Kemudian ini yang melalui AB ya. Kemudian yang melalui DC, ini AB. Kita ambil yang melalui DC. Nah, yang ini. Garis ini juga dia melalui sumbu Y. Di mana? 1. Berarti garisnya adalah Y sama dengan 1. Ini garisnya sama dengan 1. Kemudian arsirannya di atas kan? Diarsir di atas. Yang diarsirnya di atas. Di atas, maka pertidaksamaannya adalah menjadi Y lebih dari atau sama dengan 1. Nah, dari bentuk ini sebetulnya bisa kita satukan saja. Nah, ini kita satukan menjadi 1 kurang dari atau sama dengan Y, dan Y kurang dari sama dengan 5. Jadi disatukan seperti ini. 1 kurang dari atau sama dengan Y, dan Y kurang dari atau sama dengan 5 ya, seperti ini. Nah, jadi ini bisa disatukan karena ini di antara, yaitu di antara 1 sampai 5. Nah, kalau di antara 1 sampai 5 sebetulnya Anda bisa langsung menulis di sini antara 1 sampai dengan 5 atau dari 1 sampai dengan 5. Karena ini 1 dan 5-nya termasuk
darah penyelesaiannya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat garis yang ini sekarang ya, BC. Nah, ini ada garis yang melalui titik BC. Nah, garis yang melalui titik BC ini melalui titik apa saja? Dia melalui titik 6,0. Ya, melalui titik yaitu kita ambil titiknya 6,0 di sumbu X ya. Di sumbu X-nya adalah 6,0. Jadi kita mengingatkan kembali pelajaran SMP. Jadi kita misalkan ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Nah, ini yang ini ya. Nih, 6,0. Kemudian diketahui juga dia melalui apa? 4,0. Nah, yang ini. Ini 4,5 ya, maaf nih, 4,5. Jadi B itu koordinatnya adalah 4,5. Nah, jadi kalau yang ini adalah yang 6,0 ini ya. Nah, ini 6,0. Jadi melalui titik 6,0 dan melalui titik 4,5. Kita beri nama ini adalah X2, Y2. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana persamaan yang melalui titik 6,0 dan 4,5? Anda masih ingat persamaan garisnya? Waktu SMP dulu, persamaan garis, kita buat dulu, persamaan garis yang melalui yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, itu apa persamaan garisnya? Anda masih ingat ya? Kita tuliskan saja rumusnya, yaitu Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1 sama dengan, nah di sini boleh terbalik ya, Y1 dikurangi Y2 boleh, atau Y2 dikurangi Y1 per sini X2 dikurangi X1. Nah, tapi di sini harus lurus ya, X2 dikurangi X1. Nah, ini X1. Nah, jadi ini persamaan garisnya, rumusnya ya. Waktu SMP dulu ya, seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan saja. X1-nya berapa? 6. Yang ini ya, 6. Lalu Y1-nya adalah 0. X2-nya adalah 4. Y2-nya adalah 5. Berarti kita tuliskan di sini Y dikurangi. Y1-nya yang mana? 0 ya. 0 di sini tulis dibagi X ya. X1-nya mana? Ini 6. Terus di sini 6 sama dengan, lalu Y2. Y2-nya mana? Ini 5 ya. 5. Y1-nya ini 0 yang ini ya, 0 dikurangi 0 dibagi X2-nya mana? Ini 4. X2-nya dikurangi X1. X1-nya ini 6 ya, berarti 6 X1-nya yang sesuai kurangi 6. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita peroleh ini 4 per 5 per negatif 2. Jadi kita memperoleh bentuk yaitu ini Y per, nah ini X dikurangi 6 sama dengan, nah ini Y ya, ini Y kurangi 0. 5 kurangi 0 adalah 5 ya. Dibagi 4 kurangi 6 adalah negatif 2. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita kali silang. Ini kali silang ya. Jadi negatif 2Y
Kemudian ini juga kali silang, jadi 5 dikali X dikurangi 6. Ya, seperti itu. 5 kali X kurangi 6, maka diperolehlah negatif 2Y sama dengan 5X dikurangi 30. Ini kalikan ya, 5 kali negatif 6, 30. 5 kali X, 5X. Nah, kita susun. Ini persamaannya kita susun. Jadi, X dan Y berada di sebelah kiri. Ya, maka kalau kita pindahkan X-nya ke kiri, dia menjadi negatif. Kita biasakan X-nya, koefisien X-nya positif. Jadi yang pindahnya adalah ke kanan ya. Y jadi ke kanan. Jadi kalau kita nulis begini. Ya, kalau negatif 30 pindah ke kiri, jadi dia jadi positif ya. Maaf. Saya hapus lagi saja. Biar kelihatan jelas ya. Saya hapus. Ya. Nah, ini saya hapus. Nah, kita akan memindahkan 30 ke kiri dan Y-nya ke kanan menjadi 5X ditambah 2Y. Nah, jadi bentuknya sebetulnya seperti ini ya. Nah, jadilah diperoleh sebuah garis yaitu 5X ditambah 2Y ya. Itu sama dengan 30 ya. Jadi dari sana kita akan membuat pertidaksamaannya. Kita lihat lagi ke atas. Nah, jadi persamaan untuk garis yang ini tadi adalah 5X ditambah 2Y sama dengan berapa tadi? 30 ya, yang ini. Nah, yang ini samaannya. Kita lihat arsirannya. Ya, di arsirnya di mana? Nah, arsirannya itu berada di kiri. Sini. Maka dia tandanya kurang dari karena arsirannya berada di kiri. Jadi yang melalui garis BC ini ya, BC ini arsirannya berada di kiri. Karena diarsir di kiri, maka pertidaksamaannya adalah menjadi 5X ditambah 2Y itu menjadi kurang dari atau sama dengan 30. Nah, ini untuk yang ini ya. Nah, untuk yang ini. Yang ini sudah ketemu. Nah, terakhir ini belum, yang D ini. Garis yang melalui AD. Nah, ini kalau ini mudah ya. Saya buat di sebelah sini saja. Ya. Jadi Anda boleh membuat penyelesaian seperti ini ya di catatan Anda. Jadi yang melalui AD, yang melalui garis AD. Melalui garis AD, dia memotong di sumbu Y di mana ini 5. Maka dia menjadi 5X. Ya, seperti tadi ini sudah ya, 5X. Kemudian memotong sumbu X di mana ini? Di 4. Maka kita menulis jadi 4Y. Jangan tertukar ya. Ini 4Y. Kalau di sumbu X jadi 4Y. Kalau di sumbu Y menjadi 5X. Gitu ya. Kemudian arsirannya mana? Lihat, arsiran ke kanan. Kalau arsirannya ke kanan, di sininya lebih dari atau sama dengan. Lalu kalikan 5 dengan 4 itu apa? 20 ya. Jadi ini jangan salah, 5 dikali 4. Jadilah kita memperoleh pertidaksamaan yang terakhir 5X ditambah 4Y itu lebih dari atau sama dengan 20. Nah, ini pertidaksamaan yang terakhir. Jadi selesailah kita menentukan sistem pertidaksamaannya. Jadi kita buat sistem pertidaksamaannya itu seperti ini. Jadi sistem pertidaksamaan yang sesuai ini boleh acak ya, terserah Anda nyusunnya.
boleh nulis ini dulu, boleh. Itu 5X, boleh. 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 30. Kemudian yang kedua, kita ambil yang ini, boleh. 5X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 20. 5X ditambah 4Y, terus ini 5X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 20 ya. 20 ya. Kemudian yang berikutnya, lebih dari ya. Ini lebih dari 20. Nah, yang ini lebih dari, kita hapus saja, ganti lagi. Ini lebih dari, ini lebih dari atau sama dengan 20. Kemudian yang dua lagi, tadi sudah, itu yang mana? Nah, yang ini 2, tapi disatukan menjadi seperti ini. Jadi mulai dari 1 sampai 5. 1 kurang dari atau sama dengan Y, dan Y kurang dari atau sama dengan 5. Jadi kita tulis saja 1 sampai dengan 5 di sini. 1 kurang dari atau sama dengan Y, dan Y kurang dari atau sama dengan 5. Nah, inilah sistem pertidaksamaan tersebut yang sesuai. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.